Setelah serangan, wanita itu mundur dengan pedangnya, karena dia tidak ingin bertarung dengan kedua orang ini, karena yang lainnya adalah dua orang, dan mereka semua adalah orang kuat di tiga surga Hualongjing. Kekuatan mereka sangat kuat. Begitu mereka jatuh ke dalam pertempuran sengit, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Li Chong, dia akan melarikan diri. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera bergegas keluar untuk menghentikan langkah wanita itu. Bagi mereka, mereka tidak akan membiarkan wanita itu melarikan diri. Jika mereka membiarkannya melarikan diri, semua usaha mereka akan sia-sia. Haha, tetapi, pada saat ini, suara haha tiba-tiba keluar, mengejutkan dua orang itu dengan lompatan besar. Mereka segera berhenti dan melihat sekeliling untuk mencari sumber suara. Siapa? Keluar. Suara haha yang tiba-tiba juga membuat wanita itu tercengang. Suara ini agak familiar, sepertinya pernah terdengar di mana. Ketika wanita itu mendengar suara itu, dia merasa familiar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Apakah kamu pernah memperhatikanku ketika kamu menyerangku? Sebuah suara perlahan terdengar, mata ketiganya terfokus ke depan, di mana sosok muda perlahan keluar. Siapa kamu? Dua orang muda menatap pengunjung itu dan menatapnya dari atas ke bawah. Mereka merasa sangat aneh dan tidak pernah bertemu dengannya. Namun, ketika wanita itu melihat pria itu, dia terkejut, matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Pria muda itu datang perlahan. Dia sama sekali tidak peduli dengan kedua pria muda itu, tetapi langsung menghampiri wanita itu, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Sun Yan, lama tidak bertemu." Mendengar suara ini, tubuh Sun Yanxian terkejut, dan dia kembali kepada tuan dari keadaan terkejut, berkata, "Wu Chen, apakah itu benar-benar kamu?" Wu Chen mengangguk pelan, "Alam adalah aku." Setelah dikonfirmasi, Sun Yan merasa lega dan lega. "Kamu, apakah kamu Wu Chen?" Pupil kedua orang muda itu menyusut dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Meskipun mereka belum pernah bertemu Wu Chen dan tidak mengenalnya, mereka telah mendengar sesuatu tentangnya. Sebagai seorang pemuda, mereka telah menjadi raksasa muda, menduduki peringkat ke-75 dalam daftar peringkat Tianbei. Orang-orang seperti itu sama sekali bukan saingan. Kali ini, mereka benar-benar menabrak lempengan besi. Wu Chen menatap Sun Yan. Dia dalam keadaan sehat tanpa kelainan apapun. Dia merasa lega. Sejauh yang dia tahu, kekuatan meninggalkan kota hanya dapat bertindak di luar, tetapi tidak memiliki pengaruh pada hal-hal di ruang prasasti batu. Begitu dia memasuki prasasti batu, kelainan asli tubuhnya akan hilang secara otomatis, dan orang-orang akan pulih keadaan konstan. Kemudian, dia menoleh ke arah dua orang itu, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Melihat mata Wu Chen yang dingin, mereka merasa takut di dalam hati, dan kaki mereka gemetar dan gemetar. Sulit bagiku untuk menghadapi rekanku. Li Chong berkata, "Wu Chen, semua ini adalah kesalahpahaman saja." Kesalahpahaman. Mata Wu Chen dingin dengan senyum di bibirnya. Sun Yan adalah salah satu rekan mereka. Mereka berani melawannya, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Mereka ketakutan dan sangat berubah. Mereka tidak menyangka Wu Chen akan muncul di sini. "Wu Chen, kami adalah putra sah dari keluarga besar Kekaisaran Xuanwu. Jika kau berani menyerang kami, kau akan mati." Mereka melaporkan latar belakang keluarga mereka, berharap untuk menakut-nakuti Wu Chen. Kekaisaran Xuanwu. Wu Chen mencibir. Bukan berarti itu hanya keluarga besar Kekaisaran Xuanwu. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan, maka dia tidak takut padanya. 8 potongan naga suci. Wu Chen memegang tinjunya dan meniupnya. Kekuatan dahsyatnya meletus dari dalam dirinya. Seperti ombak yang ganas, ia melesat keluar dan menyerbu kedua pria itu. Berkedip, raut wajah kedua pria itu berubah drastis. Namun, kekuatan Wu Chen sangat dahsyat. Ia adalah seorang bangsawan muda. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa menjadi lawannya. Namun, jika mereka ingin mundur, bagaimana mereka bisa melakukannya? Kekuatan Wu Chen jauh melampaui masa lalu. Sekarang ia telah menembus 4 lapis surga Hualong. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan kedua orang ini, ia adalah lawannya. Momentum yang dahsyat, dengan kekuatan yang paling mengerikan,
datang ke arah mereka. Ketika mereka akan diselimuti oleh kekuatan pembunuh, tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri atau bersembunyi. Melihat bahwa mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri, mereka pun menyerah untuk menghindar, mengerahkan kekuatan mereka, mengumpulkan pertahanan yang kuat, dan menahan serangan Wu Chen. Namun, Wu Chen sekarang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka. Mereka tidak hanya bisa menghindar, tetapi juga melawan. Tak lama kemudian, pelindung kedua pria itu pun robek. Mereka tidak dapat menahan serangan Wu Chen. Mereka sama sekali bukan lawannya. Ah! Dua orang itu berteriak, tubuh mereka langsung hancur oleh pukulan, jatuh ke tanah, sepasang mata terbuka lebar, mata penuh ketakutan, mati dengan tenang. Melihat mayat kedua orang ini dengan tenang, Wu Chen tidak memiliki belas kasihan di matanya. Kedua orang ini berani mengambil ide Sun Yan. Sungguh disayangkan untuk mati. Sun Yan tidak mengatakan apa-apa. Wu Chen tidak peduli dengan apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak peduli tentang itu. Bagaimana dengan kakak perempuan Yulan dan kakak laki-laki Hou? Tanya Wu Chen. Sun Yan berkata, setelah masuk ke sini, aku berpisah dengan para saudari seperguruan. Oleh karena itu, aku tidak tahu di mana mereka sekarang, dan aku mencari mereka. Wu Chen tidak ragu. Dia tahu bahwa ini adalah ruang prasasti batu. Ketika dia masuk, dia juga menemui situasi ini. Dia terpisah dari Zhou Jie dan Yue Qingzu. Dia tidak tahu di mana mereka sekarang. Ngomong-ngomong, ketika aku berada di luar sebelumnya, kemana kau pergi? Aku kembali ke kamp untuk mencarimu dan menemukanmu tidak ada di sana. Di masa lalu, tidak ada berita dari Sun Yan. Wu Chen sangat khawatir. Dia takut sesuatu akan terjadi pada mereka. Dalam hal itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sun Yan berkata, para saudari seperguruan dan aku mencarimu di mana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukanmu. Kemudian, kami bertemu dengan Pangeran ke-8 dan mereka kembali bersama mereka. Aku mendengar bahwa ada perubahan di sini. Jadi kami datang ke sini untuk melihat dan memasuki tempat yang ditinggalkan. Pangeran ke-8, Wu Chen memikirkannya sebentar, dan segera dia mengerti bahwa jika tebakannya tidak salah, Pangeran ke-8 seharusnya tidak bersedih di malam hari. Sun Yan dan yang lainnya bersama mereka, tetapi tidak ada masalah. Ayo kita cari kakak senior Yulan dan yang lainnya. Bagus. Wu Chen dan Sun Yan akhirnya berkumpul. Tentu saja, mereka ingin berjalan bersama. Jika mereka berpisah lagi, entah apa lagi yang akan terjadi. Bersama-sama, mereka perlahan-lahan masuk jauh ke dalam ruang prasasti batu ini. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba-tiba melihat banyak orang berkumpul di sini di ruang depan. Karena penasaran, mereka pun berhenti. Wu Chen melihat orang-orang ini. Di antara mereka, ada banyak orang kuat, seperti Mu Rongfeng, Chu Zongtian, dan Bing Lingzi, semuanya ada di sini. Ayo kita pergi dan melihat. Begitu banyak orang berkumpul di sini, Anda tidak perlu memikirkannya. Pasti ada beberapa rahasia di sini, karena orang-orang ini tidak memiliki harta karun. Karena mereka semua berkumpul di sini, mereka pasti telah menemukan sesuatu. Mereka melangkah maju dan melihat ke depan. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Tidak ada ruang di depan mereka. Tidak, ada altar misterius sekitar 1 mil jauhnya. Di sekitar altar, ada beberapa rune misterius, darah merah, darah segar. Mereka tidak tahu kapan noda itu muncul, dan mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi ya, sampai sekarang, warnanya masih sangat merah dan cerah, seperti baru saja dituang. Ini, Wu Chen mengerutkan kening dan menatap altar sebentar. Dia tidak melihat ada aula terkenal yang datang. Kemudian dia melihat Sun Yan lagi. Dia menemukan bahwa dia sama seperti dia, mengerutkan kening dan menderita. Jelas, dia tidak melihat ada aula terkenal yang datang. Kemudian, Wu Chen melihat orang lain. Mereka hampir seperti dia. Mereka juga mengerutkan kening, sementara yang lain berbicara dengan pelan. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada harta karun di sini? Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku melihat semua orang di sini, dan aku di sini. Kamu tidak tahu apa yang ada di sini. Apakah kamu masih di sini? Apakah kamu sudah kenyang? Itu belum semuanya. Apakah kamu tidak melihat Mu Rongfeng dan Nangong Xiang lewat?
Jika kamu tidak menemukan apapun, bagaimana mereka bisa lewat? Sekarang mereka semua sudah lewat, mengapa kamu tidak? Itu karena ada kekuatan penghalang yang kuat di depan kita. Tanpa kekuatan tertentu, kita tidak bisa melewatinya sama sekali. Ternyata memang begitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu di sini? Yah, aku tidak tahu. Mari kita lihat bagaimana Murong Feng dan teman-temannya bertindak. Mendengar kata-kata mereka, alis Wu Chen mengernyit lebih erat, hatinya penuh dengan banyak pertanyaan. Saat ini, dia menatap Murong Feng dan mereka lagi. Saat ini, Murong Feng dan mereka berjalan maju. Tujuan mereka tampaknya adalah altar misterius itu. Namun, langkah mereka sangat lambat, tampaknya mereka mengalami kendala serius. Setiap langkah sangat sulit. Setelah beberapa lama, Wu Chen tidak melihat sekolah terkenal manapun. Wu Chen memutuskan untuk naik dan mencoba melihat apa yang sedang dilakukan Murong dan Feng. Sun Yan, tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Bagaimana? Bagaimana menurutmu, kau ingin pergi? Sun Yan sedikit terkejut. Meskipun tidak ada yang aneh dengan altar itu, dari darah di sisi lain, dia bisa tahu bahwa itu pasti tempat yang jahat dan mengerikan. Jika itu lewat, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wu Chen berkata, karena Murong dan Feng sudah lewat, aku juga ingin pergi ke sana dan melihat rahasia altar itu. Sun Yan memikirkannya. Karena Wu Chen punya ide seperti itu, dia tidak banyak bicara. Dia berkata, baiklah, hati-hati. Baiklah. Wu Chen mengangguk sedikit, menatap altar misterius berlumuran darah, sedikit merenung, tetapi juga berjalan melewatinya. Ada satu lagi yang lewat. Ini Wu Chen, salah satu taipan muda. Bagaimana menurutmu, dia adalah Wu Chen? Ya, aku pernah melihatnya, tentu saja aku melihatnya. Ternyata dia adalah Wu Chen. Tidak heran dia memiliki keberanian seperti itu. Mata semua orang tertuju pada Wu Chen. Tidak semua dari mereka pernah bertemu atau mengenalnya. Namun, mereka semua pernah mendengar tentangnya. Ini adalah legenda yang mutlak, dan ketenaran mereka tidak kalah dengan Chu Zongtian. Anak ini, dia juga ada di sini. Di dalam, Chu Zongtian dan Nang Hongxiang juga memperhatikan Wu Chen, dan ada cahaya aneh di mata mereka. Wu Chen tidak peduli dengan semua ini. Seperti yang lainnya, dia berjalan menuju altar misterius. Setelah beberapa langkah, tiba-tiba cahaya terang datang dari depan. Cahaya itu sangat kuat, mengandung kekuatan pembunuh yang mengerikan, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menyelimuti seluruh orang. Wu Chen terkejut, tetapi dia tidak terlalu takut. Sambil memegang tinjunya, dia langsung menyerbu keluar. Tinju yang kuat, tinju yang mengerikan, meledak dalam sekejap, bertabrakan dengan cahaya pisau, dan menghancurkan cahaya pisau dalam sekejap. Siapa? Wu Chen minum banyak dan marah. Dia baru saja masuk dan diserang tanpa alasan. Siapapun dia pasti marah. Namun, sebagai tanggapan terhadapnya, itu masih bilah cahaya, dan kekuatan bilah ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kibilah yang mengerikan dilepaskan dari ruang yang tidak diketahui. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Wajah Wu Chen tenggelam. Karena pihak lain keras kepala, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Dengan minuman banyak, Wu Chen memegang tinjunya dan meledakkannya. Tinju yang kuat itu seperti letusan gunung berapi. Meletus dalam sekejap. Kekuatan teror dapat menghancurkan segalanya di dunia. Sinar pedang itu, yang tidak dekat dengan tubuhnya, dihancurkan oleh tinjunya, dan cahaya pedang yang cemerlang keluar, menyilaukan. Wu Chen tidak bermaksud menahan cahaya pisau yang patah karena tinju. Karena pihak lain tidak mendengarkannya dan bersikeras menyerangnya, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Memegang tinju, Wang Lin meledakkannya dengan tinju, dan tinju yang kuat itu meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dia bergegas keluar dengan ganas dan meledakkannya ke arah cahaya pedang. Namun, sangat aneh bahwa kekuatan tinjunya tampaknya telah mengenai langsung ke dalam kehampaan, yang tidak memicu setengah badai, mengenai orang, atau bahkan mendengar jeritan. Ini membuatnya sangat bingung. Bukankah pria yang baru saja menyerangnya? Memikirkan hal ini, Wu Chen berhenti, karena itu bukan tidak mungkin. Memikirkan Murong Feng dan orang lain, dia memiliki firasat bahwa mungkin ada semacam ujian di sini. Jika Anda ingin melanjutkan, Anda harus melalui semacam ujian.
Pada saat ini, seberkas cahaya pedang lain turun dari kehampaan. Cahaya pedang itu lebih kuat dan dahsyat. Bahkan jika 5 orang kuat surga di Hualongjing mendekatinya, itu tidak mudah. Melihat ini, Wu Chen mulai memahami bahwa mungkin ada kekuatan tertentu di dalamnya untuk menghentikannya bergerak maju, bukan hanya karena dia dipengaruhi oleh kekuatan ini, tetapi juga oleh orang lain. Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu dapat menghentikanku untuk bergerak maju. Setelah mengepalkan tinjunya, Wu Chen tidak memiliki banyak rasa takut. Itu masih merupakan pukulan. Kekuatan yang dahsyat itu meledak dalam sekejap, seperti badai. Kekuatan tinju yang mengerikan dapat menghancurkan segalanya. Di hadapan kekuatan tinju Wu Chen yang dahsyat, seberkas cahaya pedang ini masih belum mampu bertahan lama. Itu hancur oleh tinjunya. Cahaya pedang itu pecah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit dan menghilang di antara langit dan bumi. Guncangan itu menghancurkan seberkas cahaya ini, Wu Chen tidak berhenti, terus bergerak maju. Dan melihat orang-orang ini masuk, dan beberapa yang lain, mereka bersiap untuk bergerak. Tidak, aku akan masuk dan melihat-lihat. Beberapa orang tidak bisa tidak mengikuti Wu Chen dan mereka masuk. Jika ada harta karun, mereka dapat mengambilnya pertama kali. Murong Feng dan Chu Zongtian tidak memperhatikan masuknya orang-orang ini, karena mereka semua adalah peran kecil dan tidak dapat memainkan peran besar sama sekali. Wu Chen juga mengabaikan dan terus bergerak maju. Kekuatannya sangat kuat. Ujian umum sulit baginya. Dia menghancurkannya satu demi satu dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Berjalan, tiba-tiba ada teriakan di belakang. Semua orang terkejut. Mereka berbalik dan melihat bahwa salah satu dari mereka tiba-tiba tampaknya telah diserang oleh suatu serangan misterius, yang menghilang tanpa alasan apapun, meninggalkan celah di tempat semula. Yang Feng, kemana saja kamu? Seseorang yang mengenal orang itu berpatroli dan mencari jejak orang itu, tetapi menemukan bahwa orang itu seperti menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak, dan tidak tahu harus kemana. Melihat ini, orang lain saling memandang dengan sedikit kengerian. Hal seperti itu sungguh aneh. Seorang pria besar yang hidup tiba-tiba menghilang di bawah mata mereka, sementara orang-orang di sekitarnya tidak menyadari apapun, dan tidak ada apa-apa. Itu terlalu jahat. Wu Chen juga melihat ke belakang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terus bergerak maju tanpa henti. Setelah jeda sebentar, kerumunan terus bergerak maju. Karena hal aneh seperti itu terjadi, mereka semua berjalan sangat lambat. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati karena takut kekuatan aneh akan tiba-tiba muncul dan mereka akan secara misterius dipindahkan. Tetapi meskipun mereka sangat berhati-hati, mereka pasti akan mengalami masalah. Setelah beberapa saat, suara teriakan lain terdengar. Orang-orang berbalik dan melihat beberapa orang menghilang secara misterius, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Pada saat ini, banyak orang mulai panik. Seorang pria besar yang masih hidup berteriak, lalu menghilang tanpa alasan apapun. Tidak ada jejak yang tertinggal di tempat kejadian, dan tidak ada jejak darah. Fenomena ini benar-benar aneh. Saya ingin keluar. Saya juga. Di sini terlalu jahat. Banyak orang berhenti. Mereka belum pernah bertemu dengan hal aneh seperti itu. Seorang pria besar yang masih hidup menghilang tanpa alasan apapun. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Di tempat itu, beberapa orang langsung kembali. Tempat seperti ini terlalu jahat. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mati, tetapi mereka tidak ingin mengolok-olok hidup mereka. Namun, beberapa orang lainnya memikirkannya dan memutuskan untuk melanjutkan. Karena orang-orang di depan tidak takut, apa yang mereka takutkan. Di depannya, Wu Chen menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan melanjutkan. Tanpa melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba mendengar beberapa teriakan datang dari belakang. Semua orang melihat dan melihat mereka yang ingin keluar. Pupil mata mereka semua menyempit. Hanya beberapa dari mereka yang tiba-tiba menghilang. Seperti 2 orang sebelumnya, mereka semua berteriak. Kemudian mereka menghilang secara misterius, tanpa meninggalkan jejak atau petunjuk. Semua orang menghirup udara dingin, yang terlalu jahat. Orang baik menghilang tanpa alasan apapun, yang luar biasa. Mereka yang ingin keluar ketakutan. Awalnya, hanya satu dari mereka yang menghilang.
Sekarang, beberapa orang menghilang bersamaan secara berurutan. Bisakah kita mengatakan bahwa begitu kita masuk ke sini, kita hanya bisa bergerak maju, tidak mundur? Namun, masih ada beberapa orang yang ingin keluar, karena sangat jahat. Mereka belum pernah melihatnya. Itu benar-benar bukan tempat untuk tinggal dalam waktu lama. Jika mereka tinggal lagi, tidak ada yang tahu situasi seperti apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik meninggalkan tempat seperti itu lebih awal. Namun, sebelum mereka melangkah beberapa langkah, mereka tiba-tiba berteriak, lalu seperti orang-orang di depan mereka, menghilang tanpa alasan, lalu menghilang dalam sekejap. Ketika mereka melihat ini, mereka saling memandang, seolah-olah mereka mengerti sesuatu. Tempat ini, mereka juga tidak masuk. Tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi jika mereka melakukannya, mereka tidak ingin melihat ke belakang. Mereka yang ingin keluar merasakan nyali dan jantung berdebar, dan punggung mereka tidak bisa menahan rasa dingin. Ini adalah tempat hantu, hanya untuk masuk dan tidak untuk keluar. Pada saat ini, mereka semua menyesalinya. Mereka tahu akan seperti ini. Mereka seharusnya tidak datang lebih awal. Jika mereka tidak datang, semua ini tidak akan terjadi. Setelah memikirkannya, sekarang satu-satunya cara adalah terus maju. Tidak ada cara lain. Pergi. Melihat ini, orang-orang tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, tampaknya tempat ini benar-benar sangat jahat. Tampaknya kita hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa mundur. Karena mereka yang mundur telah menghilang tanpa alasan apapun. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Mungkin ini tempat yang buruk. Setelah jeda sebentar, kerumunan itu terus berjalan maju. Karena mereka tidak bisa mundur, hanya ada satu cara, yaitu terus maju sampai akhir. Namun, semakin dalam kita masuk ke dalamnya, semakin besar jumlah energi yang keluar darinya. Bahkan mereka yang bergerak maju pun terhalang dan tidak bisa bergerak maju. Saat ini, bukan hanya orang-orang di belakang yang tidak bisa bergerak maju, tetapi juga Murong Feng dan Chu Zongtian di depan tidak bisa bergerak maju. Mereka tampaknya dipenjara oleh suatu kekuatan. Melihat semua ini, semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wu Chen, mata Sun Yan terus menatap Wu Chen sejenak, dan tangannya yang memegang pedang tidak bisa menahan sedikit gemetar. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, dan dia takut akan kecelakaan Wu Chen. Dia sudah siap. Jika dia menemukan kecelakaan, dia akan segera bergerak. Tidak peduli seberapa buruknya, dia akan masuk dan menyelamatkan Wu Chen. Ada apa? Aku tidak bisa bergerak. Di dalam, Wu Chen dan yang lainnya bingung. Mereka merasa bahwa mereka dipenjara. Energi yang kuat bekerja pada mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak. Phoenix. Wu Chen menjalankan formula Phoenix Api. Formula Phoenix Api di tubuhnya berjalan dan menjadi kekuatan yang kuat. Dia bergegas keluar dari tubuhnya dan ingin melepaskan penjara. Namun, kekuatan penjara ini sangat kuat dan menakutkan. Bahkan formula Phoenix-nya tidak dapat memainkan peran apapun. Itu masih terikat di tempatnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena dia tidak bisa bergerak, dia tidak peduli, karena orang lain seperti dia tidak bisa bergerak. Kalau begitu, mengapa dia harus berjuang lagi? Lebih baik menunggu di sini dulu, perhatikan perubahannya, dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, ada beberapa sosok di depan. Sosok-sosok itu diam dan tidak memiliki pertanda, seolah-olah mereka muncul entah dari mana. Melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa orang-orang ini semua mengenakan beberapa baju zirah. Mereka seharusnya adalah prajurit. Namun, baju zirah ini tidak dapat mengetahui usia mereka saat itu atau kapan mereka memakainya. Beberapa bagian baju zirah bahkan telah terlepas sepenuhnya. Jelas, usianya pasti sangat lama. Para prajurit ini, yang bersenjata lengkap, terhuyung-huyung ke arah mereka. Mereka berjalan seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja, tetapi mereka sangat cepat. Melihat mereka datang, wajah semua orang menjadi muram, dan ada semacam firasat buruk. Sekarang, orang-orang ini telah dipenjara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tentu saja, mereka tidak dapat melawan para prajurit misterius ini. Jika para prajurit ini menyerang mereka, bagaimana mereka bisa melawan mereka? Para prajurit itu begitu cepat sehingga mereka menyerbu hampir dalam beberapa tarikan napas, meraih senjata di tangan mereka dan menikamnya.
Wajah orang-orang berubah dan secara naluriah ingin menghindar, tetapi kemudian mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali karena tubuh mereka sepenuhnya terkurung. Beberapa telur yang tidak beruntung langsung terkena bilah para prajurit itu. Dengan teriakan, mereka terpotong menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Sungguh menakjubkan bahwa mereka yang jatuh ke tanah dan meninggal, seperti mereka yang telah menghilang sebelumnya, menghilang dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Meskipun saya merasa sangat aneh, tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas hal itu, karena para prajurit lapis baja telah terbunuh dan senjata di tangan mereka terus-menerus melambai untuk membunuh semua orang di sini. Tunggu sebentar, para prajurit ini tampaknya tidak memiliki kekuatan psikis. Segera, mereka menemukan bahwa para prajurit ini tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka hanya mengambil senjata di tangan mereka dan langsung membunuh mereka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan psikis, itu jauh lebih mudah. Meskipun mereka di penjara, mereka masih memiliki kekuatan psikis dan perlindungan psikis. Tidak mudah bagi para prajurit misterius ini untuk melukai mereka. Toples lonceng. Seketika, orang-orang mengumpulkan kekuatan mereka dan mendukung lapisan pertahanan untuk menahan serangan para prajurit ini. Wah! Di antara kerumunan, Wu Chen sedang menonton. Tiba-tiba, sebuah tombak datang langsung ke arahnya. Tombak itu sangat cepat dan tajam. Tombak itu mengenai langsung dadanya untuk membunuhnya. Wu Chen tidak menghindar karena tubuhnya sekarang di penjara. Bahkan jika dia ingin menghindar, dia tidak bisa. Kong! Tombak itu menghantamnya seolah-olah mengenai besi padat, menimbulkan suara berdenting. Klik! Sungguh menakjubkan, tombak itu patah hanya dengan bunyi klik. Tampaknya tubuh Wu Chen bahkan lebih keras daripada tombak itu. Melihat ini, Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Meskipun dia sekarang di penjara dan tidak dapat bergerak, tidak mudah bagi para prajurit ini untuk menyakitinya, karena dia telah mempraktikkan formula tubuh emas abadi dan kekerasan tubuhnya. Bahkan jika itu adalah harta spiritual, tidak mungkin meninggalkan jejak di tubuhnya. Melihat bilahnya patah, prajurit itu langsung menyerahkan tombaknya, menggenggam tinjunya, dan langsung menuju Wu Chen dengan tangan kosong. Dia ingin membunuhnya. Boom! Tinju prajurit itu menghantam Wu Chen dengan keras, tetapi Wu Chen bahkan tidak mengerutkan kening, karena prajurit itu tidak memiliki kekuatan spiritual, dan kekuatannya masih ada, bahkan jika tinju prajurit itu tidak lebih kuat, itu tidak akan melukai rambutnya. Kejutkan aku! Wu Chen berteriak dengan keras, kekuatan yang melonjak, yang keluar darinya dan menghantamnya dengan keras, tepat di kepalan tangan prajurit itu. Bang! Prajurit itu tiba-tiba tertabrak dan terbang, tubuhnya terbelah, dan langsung dihancurkan oleh Wu Chen. Segera, orang-orang itu tidak lagi berkuasa. Meskipun para prajurit ini dapat bergerak dan membawa senjata, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi orang-orang ini, karena ada salah satu cedera paling fatal pada para prajurit ini, yaitu, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual apapun. Namun, tidak ada cara untuk memecahkan kebuntuan sepanjang waktu. Kita harus menemukan cara untuk memecahkan situasi. Namun, bagaimana memecahkan situasi adalah masalah yang sulit, yang tidak mudah dipecahkan. Lihat, altar, altar. Tiba-tiba terdengar teriakan, seolah-olah ada sesuatu yang ditemukan. Semua orang menatap altar misterius itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, matanya penuh ketakutan. Di altar, entah bagaimana, darah mulai menetes, naik dari altar dan mekar dengan darah yang cemerlang, menyilaukan dan menyilaukan. Mata semua orang menatap altar misterius itu. Mereka tidak berkedip sama sekali. Mereka memiliki perasaan samar bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera muncul. Darah melonjak dan bersinar, seperti darah yang terbakar, terlihat sangat menakutkan dan cukup menakutkan. Secara bertahap, mekarnya darah itu memadat menjadi sebaris kata-kata, segala sesuatu di dunia ini sia-sia, hanya kerusakan yang abadi. Dalam bab 1420, semua hal di dunia ini adalah kesia-siaan. Hanya pembusukan yang merupakan keabadian. Membaca kata-kata ini, orang-orang tidak dapat menahan rasa dingin. Kalimat ini, kata-kata ini, seperti kutukan besar, yang tertanam dalam di hati semua orang. Wu Chen juga sama, dia merasa sedikit takut. Namun, di sini adalah kota yang terbengkalai, penuh dengan kerusakan. Hanya ruang yang tersisa di prasasti batu ini yang terpelihara dengan baik.
Namun, bahkan di prasasti batu ini, itu masih bukan tanah yang murni. Kata-kata misterius ini, seperti kutukan, membuat orang merasa sangat takut. Namun, tepat pada saat ini, perubahan terjadi lagi. Ruang di depan kita tiba-tiba berubah. Langit berubah dan bumi berubah. Semua orang hanya merasa mata mereka bergetar dan tubuh mereka bergetar. Ketika mereka melihat lagi, mereka telah tiba di ruang lain yang sama sekali berbeda. Tempat apa ini? Melihat sekeliling, mereka semua menunjukkan keraguan mereka. Ruang di depan mereka, dikelilingi oleh atmosfer yang terfragmentasi dan dekaden, dipenuhi dengan seluruh dunia. Ini di luar prasasti batu, di kota yang terlantar. Ya Tuhan, bagaimana kita bisa keluar? Tak lama kemudian, mereka menemukan kejanggalan itu, tetapi mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Mereka datang ke ruang di luar prasasti batu itu tanpa alasan. Seketika, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Ruang di luar prasasti batu itu memiliki energi yang sangat aneh, yang dapat mengikis tubuh manusia dan mempercepat penuaan serta mutasi tubuh manusia. Sebelumnya, mereka semua berada di jalan, tubuh mereka berubah, dan mereka menjadi orang tua, bahkan beberapa dari mereka, menua hingga meninggal. Untuk melawan energi aneh di kota yang terlantar inilah mereka datang ke ruang prasasti batu itu. Dengan bantuan lingkungan unik di ruang prasasti batu itu, mereka melawan energi aneh ini dan mencegah tubuh mereka berubah dan menua. Sekarang, mereka telah kembali ke dunia luar angkasa secara misterius. Apa yang dapat kita lakukan? Hahaha, aku bebas. Pada saat semua orang merasakan kepanikan yang mendalam, mereka yang awalnya di penjara terkejut menemukan bahwa, dengan transformasi ruang, kekuatan dahsyat yang awalnya memenjarakan tubuh mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan mereka tidak tahu kemana harus pergi. Dengan lenyapnya kekuatan yang dipenjara, tubuh mereka juga secara alami mendapatkan kembali kebebasan mereka. Karena orang lain telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, Wu Chen secara alami juga sama. Dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Wu Chen, apa kabar? Apakah ada yang salah denganmu? Sun Yan datang dan bertanya kepadanya, ada kekhawatiran yang tak ada habisnya dalam kata-kata itu. Wu Chen menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Itu bagus. Awalnya, Sun Yan seharusnya senang melihat Wu Chen telah mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, alisnya berkerut. Meskipun krisis Wu Chen telah teratasi untuk sementara, mereka sekarang berada dalam krisis yang lebih besar. Karena mereka telah datang ke ruang di luar prasasti batu, dan ruang di luar prasasti batu itu penuh dengan kerusakan, yang merupakan energi aneh dan aneh. Kekuatan semacam itu dapat mengubah struktur waktu, mempercepat perjalanan waktu, dan membuat mereka berubah menjadi tua dalam waktu singkat. Sebelumnya, ketika dia datang bersama Xia Yulan dan Hou Junji, dia terpengaruh oleh kekuatan semacam ini, dan tubuhnya berubah. Dia relatif lebih baik, karena pencapaiannya lebih tinggi, kekuatannya lebih kuat, dan energi anehnya memiliki erosi terbatas pada tubuhnya. Paling-paling, dia berubah menjadi wanita parubaya. Adapun Hou Junji dan Xia Yulan, dia melihat mereka berubah dari seorang pria muda menjadi pria tua. Jika dia tidak memasuki prasasti batu nanti, dia tidak akan melihat mereka berdua sekarang. Sun Yan, ada apa? Wajahmu tidak terlihat bagus. Apa ada yang salah? Wu Chen menatap Sun Yan dan khawatir. Sun Yan menarik napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja, tidak ada apa-apa, sungguh. Wu Chen tertegun. Ada apa dengan Sun Yan? Dia berkata berulang kali, ada apa? Dia menatapnya dengan tenang, menatapnya dari atas ke bawah, mencoba melihat sesuatu. Menyadari tatapan mata Wu Chen, Sun Yan memalingkan wajahnya ke masa lalu dan tidak ingin Wu Chen melihatnya. Hatinya benar-benar kacau. Pengalaman sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakannya dalam hidupnya. Dipengaruhi oleh energi misterius di sini, tubuhnya telah berubah, dia telah menjadi wanita parubaya, dan wajahnya telah banyak berubah. Meskipun dia relatif tenang dan tidak peduli dengan banyak hal di dunia, dia adalah seorang wanita, dan setiap wanita peduli dengan wajahnya, dia tidak terkecuali. Ketika dia melihat wajahnya tiba-tiba berubah, dia juga sangat malu dan marah. Dia ingin bunuh diri.
Perasaan itu bahkan lebih menyakitkan daripada memotongnya 100 kali dengan pisau. Hari ini, Wu Chen ada di sampingnya lagi. Dia punya perasaan bahwa dia tidak bisa mengatakan dengan jelas dan tidak punya cara yang jelas untuknya. Dia juga peduli dengan citranya di dalam hatinya dan akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan citranya. Wajahnya adalah citra pertamanya. Namun, dia tidak ingin dia melihat penampilannya setelah mutasi penampilannya. Dia sangat takut pihak lain akan melihat penampilannya setelah mutasi Yan, akan membencinya. Sun Yan pasti punya sesuatu dalam pikirannya. Melihat Sun Yan seperti ini, Wu Chen menentukan tebakannya sendiri. Sun Yan pasti punya sesuatu dalam pikirannya. Namun, dia menolak untuk mengatakannya, dan dia tidak akan tahu. Karena dia tidak mengatakannya, dia tidak peduli. Karena pikiran Sun Yan, dia tidak bisa menebak sama sekali kecuali dia memberitahunya, dan dia tidak pandai dalam hal itu. Nak, serahkan cahaya petir itu secepatnya. Tiba-tiba, suara gemuruh, tiba-tiba terdengar, seperti guntur, meledak dari udara. Wu Chen mendongak dan melihat bahwa pria ini bukan orang lain. Dia adalah Chu Zongtian. Melihat Chu Zongtian datang untuk bertanya kepada Wu Chen, sepertinya akan ada konflik. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dengan rasa ingin tahu. Ini Chu Zongtian. Apakah dia mengadakan festival dengan Wu Chen? Yah, aku tidak tahu. Kurasa tidak ada festival di antara mereka. Bagaimana mungkin itu tidak terjadi? Kau tahu apa yang sedang terjadi? Tentu saja, karena Wu Chen merampok kelompok guntur dan kilat yang besar, dan Chu Zongtian juga hadir pada saat itu. Dia juga menginginkan kelompok guntur dan kilat itu, tetapi dia tidak ingin mendapatkannya, tetapi akhirnya dibawa pergi oleh Wu Chen. Petik 2. Itu benar. Apakah Wu Chen begitu kuat sehingga dia bisa mencuri barang-barang dari Chu Zongtian? Kamu tidak tahu. Chu Zongtian dan Wu Chen saling bertarung. Chu Zongtian sama sekali bukan lawan. Chu Zongtian bukan lawan. Bagaimana mungkin? Percaya atau tidak, itu benar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mengerikan.